Pernah gak sih kamu niatnya cuma beli satu barang di supermarket, tapi pulang-pulang trolinya udah penuh? Atau muter-muter cari sabun mandi, tapi malah nemu cemilan duluan? Nggak sadar kan? Ternyata itu semua bukan karena kamu gak fokus, tapi karena supermarket punya strategi rahasia dalam menyusun tata letaknya. Dan ini erat banget kaitannya sama manajemen operasional. Penasaran kan? Yuk kita bongkar rahasianya. Tata letak supermarket bukan cuma arak yang rapi. Supermarket tentunya mikirin bagaimana pelanggan bergerak, apa yang mereka lihat pertama, dan apa yang bikin mereka berhenti dan tertarik. Oleh karena itu, di sini butuh peran manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bagaimana sebuah bisnis mengelola sumber daya seperti ruang, tenaga kerja, dan waktu agar berjalan efisien dan menguntungkan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pergerakan pelanggan, memudahkan akses ke produk, meningkatkan kenyamanan berbelanja, dan tentunya mendorong dalam peningkatan penjualan. Kamu pernah merasa nggak sih saat kamu masuk ke area belanja entah kenapa rasanya nyaman dan gampang dijelajahi kan? Ternyata ini semua karena area toko punya aturan layout khusus loh yang bikin belanja kamu makin banyak. Biar kamu nggak penasaran, yuk kita kepoin. Jenis-jenis layout populer. Yang pertama, grid layout. Tata letak ini umumnya sering kamu lihat pada Alfamart di mana terdapat rak sejajar dengan kategori barang yang jelas pada tiap lorongnya. Yang kedua, free flow layout. Biasa dipakai di toko premium seperti Zara di mana tata letak tokonya dibuat terbuka tanpa lorong sehingga kamu dapat eksplor bebas untuk menjelajahi koleksi pakaian tersebut. Yang ketiga, the straight layout. Seperti di Gramedia di mana tata letak toko ini membuat kamu dari pintu masuk hingga bagian belakang sambil menelusuri lorong rak buku. Yang keempat, the loop layout, yakni konsep tata letak yang bikin kamu akan memutari seluruh area toko sebelum ke kasir. Contohnya yaitu di IKEA. Kelima, the angular layout, yakni konsep yang berbeda di mana tata letak desain toko ini terdapat meja display melingkar yang memberikan kesan eksklusif seperti toko perhiasan Frank & Co. Sekarang kamu tahu kan kenapa supermarket terasa nyaman dan bikin betah belanja? Semua ini bagian dari strategi manajemen operasional supaya pelanggan lebih puas dan penjualan makin meningkat. Selain itu, pilihan layout ini bukan asal-asalan loh. Tapi ini adalah salah satu strategi manajemen operasional yang dirancang untuk mengarahkan pelanggan dan memaksimalkan potensi belanja mereka. Setelah kamu tahu jenis layoutnya, yuk mari kita bongkar bagaimana sistem desain tata letak yang terjadi pada supermarket. Coba perhatikan saat pertama masuk ke supermarket, biasanya kita akan disambut oleh buah dan sayur segar. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Sistem desain tata letak ini bermaksud agar dapat menciptakan kesan pertama yang sehat, fresh, dan positif. Dalam manajemen operasional, ini disebut first impression layout, yang merupakan bagian dari strategi psikologis juga agar mood pelanggan bagus saat belanja sehingga pelanggan akan terdorong belanja lebih banyak. Kalian sadar gak sih kenapa lorong-lorong di supermarket itu cukup lebar dan bahkan didesain untuk 2 troli sekaligus? Dan kenapa barang pokok kayak beras atau minyak selalu ditaruh agak ke dalam? Jawabannya adalah supaya kamu terpaksa jalan lebih jauh dan melihat lebih banyak produk di sepanjang jalan. Ini adalah implementasi dari prinsip flow efisiensi dalam desain tata letak operasional untuk memastikan arus pelanggan lancar dan mengatur penempatan produk agar mendorong efisiensi belanja dan manajemen ruang yang optimal. Siapa sih yang gak tertarik dengan diskon?
Pastinya semua orang suka dengan promo. Dalam supermarket, produk diskon biasanya ditaruh di pintu masuk, ujung lorong, atau dekat kasir. Desain tata letak ini disebut sebagai hotspot merchandising, di mana banyak penggunaan warna kuning mencolok untuk menarik pelanggan, sehingga membantu manajemen operasional untuk menghabiskan stok, menarik perhatian, dan mendorong pembelian impulsif. Coba kalian inget-inget deh, saat di kasir kita sering menemukan coklat, baterai, bahkan ada mainan kecil. Gak sedikit loh anak kecil yang merengek untuk minta dibelikan. Kamu tahu alasannya? Ternyata produk tersebut diletakkan berdasarkan A-level target loh. Hal ini bertujuan agar kita terpancing untuk membelinya. Selain itu, juga ada decal effect di mana penempatan harga strategis mendorong konsumen untuk memilih produk yang menurutnya paling worth it. Oleh karena itu, desain tata letak sangat penting karena ini menentukan perilaku dan keputusan belanja konsumen, mendukung efisiensi sekaligus dapat meningkatkan margin pada toko. Tapi nggak cuma di area belanja aja nih, desain tata letak juga berlaku di belakang layar. Barang di gudang diatur pakai sistem FIFO biar tetap segar. Tata letak gudang juga dirancang agar staf bisa restock dengan cepat tanpa mengganggu pelanggan. Hal ini berguna mendukung kelancaran proses logistik dan restocking. Dengan begitu, proses pelayanan di depan tetap optimal. Saat di supermarket, kasir biasanya ditempatkan dekat pintu keluar. Untuk efisiensi, banyak supermarket yang pakai kasir ekspres atau self-checkout seperti di Superindo. Tujuannya untuk mengurangi antrian, mempercepat proses pembayaran, dan menjaga kepuasan pelanggan. Ini adalah salah satu dari point of service layout dalam operasional pada toko. Jadi, di balik pengalaman belanja yang kelihatan sederhana, sebenarnya supermarket sedang menjalankan strategi manajemen operasional yang matang. Mulai dari alur pelanggan, penempatan produk, sampai efisiensi staf. Semua dirancang lewat tata letak yang fungsional dan strategis. Karena dalam dunia retail, desain yang tepat bisa jadi pembeda antara toko biasa dan toko yang bikin pelanggan balik lagi.